Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para bunyai, ustadz, ustadzah yang kami hormati, pemirsa Babus Sofa TV rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sore hari ini kita semua diberikan nikmat oleh Allah sehingga bisa bersama-sama mengikuti kajian menjelang berbuka puasa pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapatkan syafaatnya, lebih-lebih syafaatul uzma, amin, Allahumma amin. Pemirsa Babus Sofa TV yang berbahagia, pada sore hari ini tema yang diangkat pada sore hari ini adalah amalan-amalan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Perlu jamaah sekalian tahu bahwa sebelum hari raya kita perlu melakukan amalan, melaksanakan amalan yang diperintahkan oleh agama. Ada yang wajib dan juga ada yang sunnah. Itu semuanya merupakan perintah yang harus kita lakukan. Yang wajib berarti harus betul-betul diperhatikan. Yang sunnah diperintahkan supaya kita melaksanakannya agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak usah memikirkan kapan hari raya, Pak. Tidak usah. Kita mengikuti edaran dari pemerintah Republik Indonesia. Sudah punya tim yang luar biasa, yang bagus. Insya Allah semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira jadi hari raya atau tidak, jenengan tidak usah bingung, nggak usah mikir. Yang penting amalan inilah yang harus kita laksanakan menjelang hari raya Idul Fitri. Hari raya yang pasti adalah hitungan sesuai dengan aturan agama. Hitungannya pasti 1 bulan puasa, habis itu kita pasti hari raya. Sebelum hari raya kita harus melaksanakan beberapa amalan. Yang pertama adalah wajib.
begitu kita mendengar azan maghrib di hari terakhir bulan suci Ramadan, kita masih dalam keadaan hidup, maka diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Kewajiban zakat fitrah itu adalah pada saat kita tahu bahwa Ramadan berakhir pada saat ini. Batasnya adalah sholat maghrib atau adzan maghrib. Begitu adzan berarti panjenengan diwajibkan untuk zakat fitrah. Kalau tidak sampai akhir Ramadan meninggal dunia, maka tidak wajib zakat fitrah. Contoh, umpama, ini baru umpama saja. Umpama hari rayanya hari Rabu misalnya. Berarti Selasa jam 6 sore kondisi dalam keadaan hidup itu berarti wajib zakat fitrah. Tapi kalau jam 4 sore atau jam 5 seperti saat ini meninggal dunia, maka tidak wajib zakat. Apalagi sekarang, ini kan masih kurang 2 hari sama hari ini misalnya, karena kita belum tahu kepastian. Misalnya hari ini kok meninggal dunia, berarti tidak wajib zakat fitrah. Loh Pak, kok ada zakat fitrah di madrasah? Di sekolah-sekolah itu kan malah tanggal berapa itu? Itu hukumnya mubah. Jadi untuk yang wajib zakat itu adalah apabila seseorang mengetahui akhir bulan suci Ramadan, maka diwajibkan zakat fitrah. Kalau meninggal dunia pada jam 4 sore atau jam 5, berarti tidak menemui akhir Ramadan, berarti nggak wajib. Tapi kalau meninggal dunianya setelah maghrib, gimana Bapak Ibu? Kalau habis maghrib berarti sudah melewati batas akhir bulan suci Ramadan, berarti menemui akhir Ramadan, itu hukumnya wajib. Walaupun sudah meninggal, tetap wajib dizakati, keluarganya yang wajib untuk menzakati. Dan ini lagi kalau anak yang baru lahir, ini perlu diperhatikan karena ini menyangkut pahala puasa panjenengan semuanya. Apabila punya anak lahir pada jam 4 sore, besok sudah hari raya, berarti itu wajib untuk zakat fitrah karena lahirnya sebelum akhir Ramadan. Ini kalau lahir. Tapi kalau lahirnya malam hari raya jam 7 malam misalnya, dah pada saat malam takbiran, ini tidak wajib untuk zakat fitrah. Ini perlu diperhatikan karena kita semuanya mungkin mengalami dan juga dari keluarga atau teman-teman apabila mengalami seperti ini segera diberitahu, jangan sampai tidak melaksanakan zakat fitrah. Karena zakat fitrah adalah yang bisa mengangkat pahala puasa panjenengan semuanya, bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari awal Ramadan sampai akhir dinamakan zakat fitrah, hukumnya mubah. Kalau maghrib sampai subuh hukumnya wajib. Dari subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri hukumnya afdol. Yang sangat dicari-cari biasanya itu. Tapi hati-hati panjenengan. Kepinginnya cari waktu afdol, mendapat pahala yang banyak,
namun biasanya hari raya itu pasti umek dewi-dewi. Ibuke umek ning pawon, mbleh pitik. Engko iki ponakan padha rene kabeh iki piye gak dibelehno pitik. Gawe lontong. Nah, ini ibu-ibu biasanya. Dari malam sudah menyiapkan semuanya sampai subuh belum selesai. Yang bapaknya kadang-kadang jadi panitia di masjid, di musola, wis umek dewe-dewe. Ini kalau tidak hati-hati, jenengan niatnya bagus, perjuangan, namun kalau tidak memperhatikan amalnya sendiri, jenengan akan rugi sendiri. Jangan sampai kita mencari keafdolan, akhirnya lupa, ini jenengan akan merugi. Karena setelah hari raya nanti, setelah sholat, sudah tidak diwajibkan lagi. Itu jenengan kok zakat fitrah setelah sholat hari raya, khotib sudah naik mimbar, ini sudah tidak terima. Itu seperti sedekah biasa. Inilah kalian panjenengan semuanya, Bapak Ibu, jamaah Masjid Babu Sofa, jangan sampai terlena dengan kesibukan yang itu sebetulnya hanya sementara. Itu tidak harus saat itu, nanti juga bisa. Tapi kalau sudah waktu zakat fitrah ini tidak diperhatikan, nanti akan merugi sendiri. Puasanya tidak diterima di sisi Allah. Ini adalah amalan menjelang hari raya Idul Fitri, benar-benar harus diperhatikan. Ini yang hukumnya wajib. Yang kedua, yang hukumnya sunnah. Yang pertama adalah mandi. Mandi hari raya dan harus disertai dengan niat nawaitu ghuslal li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Kapan Pak kira-kira disunahkan untuk mandi hari raya? Dimulainya jam 12 malam. Itu sudah disunahkan mandi hari raya. Tapi yang paling bagus kapan? Yang paling bagus setelah subuh, sebelum sholat hari raya. Itu kalau di saat-saat ini mungkin air tidak sulit untuk kita dapatkan. Jadi jam berapapun bisa. Di daerah Bojonegoro ini agak mudah mencari air. Tapi di daerah-daerah yang sulit air, itu biasanya mandinya gantian. Nanti kamu dulu, setelah itu saudara-saudaramu, mestinya dibagi seperti itu. Itu karena sumbernya hanya sedikit, akhirnya dibagi-bagi seperti itu. Tapi kalau seperti saat ini mudah untuk mencari air, maka ya dicari waktu yang afdol, waktu yang paling utama. Cara mandinya seperti mandi junub, seperti mandi jinabat, harus semuanya basah. Wajib pakai sampo Pak? Tidak. Sabun? Tidak wajib. Kalau pakai boleh, lebih bagus, biar nanti baunya wangi. Jadi intinya bukan sabun dan sampo, tapi niatnya harus betul-betul diperhatikan. Jadi harus ada niat. Kalau tidak ada niat, maka kesunahan tidak dapat. Mandi hari rayanya tidak dapat. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putrinya diarahkan, dikasih petunjuk bahwa hari raya itu ada kesunahan mandi yang harus dilakukan, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita disunahkan yang kedua, memakai pakaian yang paling bagus
yang dimilikinya. Apakah harus baru? Tidak. Apakah baru lebih bagus? Ya. Yang baru berarti lebih bagus karena diharapkan Hari Raya Idul Fitri ini semua baru. Tidak hanya baru bajunya saja, namun semangat perjuangannya harus baru. Semua ghirah untuk perjuangannya harus baru. Karena 1 bulan penuh digembleng oleh puasa Ramadan agar menjadi manusia yang terlatih, manusia yang muttaqin. Itu yang paling pokok, itu bukan bajunya yang baru. Tapi kalau semuanya baru akan lebih bagus. Jadi diusahakan bajunya baru. Apakah seperti Jumatan, Pak? Tidak. Kalau Jumat itu disunahkan untuk berpakaian putih. Tapi kalau hari raya tidak, yang baru, yang paling bagus yang panjenengan punya. Dipilih misalnya kok yang tua-tua itu, aku wis gak tahu tuku kelambi iki. Iku kelambiku wis anak 10 tahun iki, ya digoleki sing sak kurang dari itu. Misalnya 2 tahun, iki 2 tahun iki 1 tahun. Dipilih 1 tahun yang paling bagus, yang paling baru, dicari aja. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah disunahkan untuk sarapan pagi. Artinya bukan langsung sarapan 1 piring, enggak. Artinya pagi itu disunahkan untuk menandai bahwa hari ini tidak berpuasa. Intinya di situ, bukan kok langsung sarapan beleh pitik, enggak. Ini sudah menjadi tradisi di Indonesia, mbah-mbah dulu begitu. Pokoknya kalau pas hari raya, pas bodo, biyen bodo nggih kalimatnya. Pas bodo kudu beleh pitik. Gak, aku mau pitik oyung, aku pembeleh menrok, belerong. Nah, ada seperti itu. Ini maksudnya juga sangat bagus sekali karena mau sholat Idul Fitri itu disunahkan makan dulu. Artinya makan dulu, hari itu sudah tidak diwajibkan puasa, bahkan puasa diharamkan. Puasa haram dalam 1 tahun itu ada 5. 1 hari raya Idul Fitri. Yang kedua, hari raya Idul Adha. Yang ketiga, keempat, dan kelima, hari Tasyrik. Dengan niat apapun, kalau di 5 hari itu diharamkan berpuasa. Walaupun itu ada anak yang sudah terbiasa puasa seperti dalail, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Pada saat itu tetap harus meninggalkan puasa, tetap gak boleh puasa. Karena 5 hari itu diharamkan untuk berpuasa. Makanya pada pagi hari menjelang sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan dulu. Kalau orang tua mungkin ya sekedar makan roti sama kopi gitu cukup. Biasanya sing ahli hisab ya tetap langsung menghisap rokok. Nah, gak betah wisan. Wis 1 bulan esuk-esuk gak tahu rokokan, mulai rokokan neh pagi hari. Jadi apakah tidak boleh? Boleh. Hari itu sudah menandai tidak puasa. Tidak harus makan berat, tidak. Yang penting habis subuh kita makan apa saja atau snack atau apa, yang penting menandakan pagi itu tidak boleh berpuasa alias disunahkan untuk makan dulu. Berikutnya yang keempat, disunahkan lagi berangkat ke masjid
antara berangkat dan pulang harus berbeda. Bedanya bagaimana? Jalannya cari yang berbeda. Lebih jauh berangkatnya daripada pulangnya. Ini adalah perintah, disunahkan. Kalau enggak ada bagaimana Pak? Terserah muterin jenengan. Misalnya yang di sini ya muter alun-alun sik lagi masuk kene. Ya itu dikira-kira saja. Itu disunahkan untuk pergi sama pulang harus lebih jauh perginya. Karena setiap langkah panjenengan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Makanya kalau berangkat jalannya, langkahnya tidak usah panjang-panjang, alun-alun aja. Biar banyak hitungan. Ini kalau rumahnya dekat masjid, waduh, hanya sedikit pahalanya. Seperti Ustadz Rafiq ini rumahnya mepet masjid. Nah ini karena mencolot, ini berarti harus muter dulu ke Babu Sofa dulu, kembali pulang. Jadi kita disunahkan begitu, dan disunahkan lagi untuk membaca takbir sebanyak-banyaknya. Dari azan maghrib sampai khotib naik mimbar, itu baru berhenti. Ini untuk hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Adha, ini banyak sekali kesunahan. Mulai dari hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu habis subuh sudah disunahkan membaca takbir, tapi hanya setelah sholat fardu. Berakhir sampai tanggal 13 Dzulhijjah hari tasyrik habis sholat asar. Jadi panjang sekali. Tapi kalau hari Idul Fitri dari maghrib sampai khotib naik mimbar untuk sholat id selesai, itu membaca takbir. Bacalah sebanyak-banyaknya. Semalam jangan sampai tidak membaca takbir. Rata-rata kalau tidak ada kegiatan biasanya hanya mendengarkan HP. Sing dikon takbiran HP nih, sing oleh ganjaran yo HP nih, sing mlebu swarga yo HP nih. Lah ini yang repot. Karena HP milih kan banyak, sing suara bagus, suara melengking banyak sekali. Kalau dulu radio, sekarang HP malah milih suaranya siapa yang dipilih. Ini kesunahan untuk membaca takbir sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sampai tidak membaca takbir. Tempatnya di mana Pak? Di mana-mana bisa. Di rumah boleh, ibu-ibu sambil masak boleh, sambil goreng Allahu Akbar Allah boleh, sambil goreng peyek boleh, di jalan-jalan boleh, di lapangan boleh, di masjid musola semuanya diperbolehkan, asal tidak di tempat yang najis, nggak boleh. Jadi ucapan-ucapan suci asma Allah tidak boleh di tempat yang kotor seperti misalnya di toilet, nggak boleh. Setelah itu membaca di mana aja dalam keadaan tidak wudhu pun tidak masalah, karena itu hanya ucapan takbir. Kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebelumnya untuk persiapan, mari kita siapkan untuk membaca takbir sebanyak-banyaknya nanti. Setelah itu, kalau kita sudah sampai ke masjid, ke musola, ke lapangan, ikutlah sholat hari raya Idul Fitri. Jangan sampai tidak ikut. Jadi panitia mau nyaronyor tok melayu rono melayu ini waya sholat gak iso, ngopeni pengeras, ngopeni apa itu jamaah semuanya, dia sendiri gak ikut sholat, rugi. Ikut saja langsung, jangan sampai ketinggalan ya. Jadi sholat 2 rakaat
hari raya Idul Adha, hari Idul Fitri kok Adha, itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad, sunnah yang hampir wajib, yang betul-betul dianjurkan. Oleh karena itu persiapan untuk sholat itu mari kita semuanya kita persiapkan semuanya agar nanti pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri menjadi enak, nyaman, dan kita tentunya menjadi orang yang bahagia karena telah berhasil latihan rohani pada saat 1 bulan di bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, khususnya pemirsa Babu Sofa TV ini benar-benar untuk bisa memperhatikan amalan menjelang hari raya Idul Fitri. Terakhir, kita setelah sholat hari raya Idul Fitri jangan sampai lupa kita silaturahim ke semua teman tetangga. Yang pertama kali kita harus silaturahimnya, kita minta maafnya kepada siapa? Yang istri kepada suami dulu, yang anak kepada bapak dan ibunya. Itu pertama kali harus dicari. Habis itu baru tetangga yang dekat, yang jauh, teman sekantor dan lain sebagainya. Karena itu sangat dianjurkan. Karena kalau dosa sama Allah sudah hilang, kita melaksanakan puasa, Allah sudah mengampuni semuanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi setelah itu kita halal bihalal perlu minta kehalalan kepada sesama manusia. Oleh karena itu kita harus betul-betul memperhatikan itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.